Ada orang-orang seperti Semaun gitu kan. Terus kemudian agak ke bawahan dikit tuh di daerah Surakarta juga cukup banyak yang dipengaruhi seperti Haji Misbah, Mas Marko, bahkan termasuk ya Tan Malaka, Alimin dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Ngobras, ngobrol bareng sejarah komunitas jejak Islam untuk bangsa atau JIB. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana komunisme itu dan kenapa bisa datang ke Hindia Belanda atau Indonesia pada saat ini. Sekarang kita ngobrol lagi nih sama Sapta nih yang skripsinya juga kurang lebih membahas tentang syarikat Islam ya, Sap ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kan kemarin udah bahas gimana Sneflit datang ke sini Semaun. Tapi kemudian orang kan banyak bilang apa benar komunis itu datangnya dari syarikat Islam. Jangan-jangan syarikat Islam membawa paham komunis itu gimana sebetulnya? Ya itu sering banget ya muncul ya. Saya pernah melihat sebuah tulisan gitu kan dari seorang public figure ya kan, dia mengatakan ngapain kok umat Islamnya anti PKI, orang PKI aja munculnya dari SI kok gitu kan. Ini ya memang dalam satu sisi pernyataan itu benar ya kan, tapi framingnya itu sebenarnya salah gitu. Karena kalau kita melihat sejarah ini kan tadi disebutkan ya, Sneflit dan tokoh-tokoh sosialis Belanda itu memang datang ke Indonesia, kemudian dia mendirikan ISDV, semacam perkumpulan orang-orang sosialis Belanda lah di Hindia Belanda tahun 1916 itu. Nah, pada awalnya mereka memang niatnya itu hanya ingin diskusi antar sesama mereka saja untuk mendiskusikan soal sosialisme, isu-isu sosial gitu kan. Tapi ada orang-orang yang lebih radikal seperti si Sneflit ini merasa masa kita cuma diskusi doang nih, cuma belajar antara kita doang, kagak melakukan gerakan apa-apa gitu kan ya. Ini kita harus menyebarkan pemahaman kita ke buruh-buruh atau kaum proletar di Hindia Belanda gitu. Nah, cuma kan mereka masalahnya ini ada dua. Pertama, mereka orang Belanda ya kan, nggak bisa bahasa Melayu. Yang kedua, ideologi komunisme ini kan berasal dari Barat, sesuatu yang asing bagi orang-orang pribumi waktu itu ya kan. Karena kan apalagi buruh-buruh ketika itu ya nggak sekolah, nggak bisa baca bahasa Latin kebanyakan gitu kan. Mereka dikasih teori materialisme historis ya bingung kan. Apaan sih ini ngomong gitu kan. Nggak nyambung gitu. Iya, maka cara satu-satunya untuk orang-orang ISDV ini menyebarkan paham komunisme itu adalah ya mereka merangkul tokoh-tokoh pergerakan pribumi yang sudah ada saat itu. Nah, pada awalnya mereka itu mendekati orang-orang dari Indische Party ya. Jadi Dr. Cipto, Douws Dekker dan juga siapa satu Ki Hajar Dewantara gitu kan. Nah, cuma Indische Party ini kan kebanyakan diisi oleh orang-orang Indo ya, Indo-Eropa, artinya keturunan-keturunan Eropa yang memang lahir di Indonesia. Blasteran gitu ya? Iya, blasteran. Meskipun mereka ya cukup radikal juga mengkritik kolonialisme Hindia Belanda, tapi orang-orang dari ISDV ini melihat ya ini mereka kurang terlalu mengakar ke bawah, tidak mengakar ke para kaum proletar atau buruh di Hindia Belanda. Akhirnya kerjasama itu tidak cukup berhasil. Nah, kemudian kebetulan ketika itu ada sebuah organisasi yang cukup besar yang diisi oleh mayoritas masyarakat pribumi, para buruh, para petani kecil gitu kan. Meskipun organisasi ini awalnya didirikan oleh para pedagang dan para priai. Nah, organisasi itu adalah Syarikat Islam. Gitu. Nah, kalau kita melihat di bukunya McVeigh tentang kemunculan komunisme di Indonesia, itu ada sebuah pernyataan dari salah satu tokoh ISDV. Dia mengatakan bahwa ya mereka sadar bahwa secara ideologi ISDV ini dengan SI ketika itu yang dasarnya Islam itu ideologinya berbeda gitu. Tetapi mereka melihat adanya kesamaan orientasi atau tujuan antara SI dengan ISDV ini, yaitu sama-sama ingin membela orang-orang kecil di Hindia Belanda, kaum buruh, kaum petani gitu kan. Nah, makanya itu kemudian mereka mulai mendekati tokoh-tokoh di Syarikat Islam. Nah, yang berhasil mereka dekati itu adalah terutama yang berada di SI Semarang. Karena kan ISDV ini kantornya juga di Semarang ya. Gitu. Yang di Semarang itu ya ada orang-orang seperti Semaun gitu kan. Terus kemudian agak ke bawahan dikit tuh di daerah Surakarta juga cukup banyak yang dipengaruhi seperti Haji Misbah, Mas Marko, bahkan termasuk ya Tan Malaka, Alimin dan seterusnya. Itu kan tokoh-tokoh SI yang memang juga cukup ternama hingga akhirnya banyak bermunculan lah tuh, terutama di kalangan anak-anak muda SI yang percaya atau mendukung ideologi komunisme yang awalnya dibawa oleh ISDV ini gitu. Berarti
perlahan-lahan ini ideologi ini masuk gitu ya. Iya. Tapi gimana respon tokoh-tokoh Islam di Syarikat Islam, terutama yang punya latar belakang Islam gitu ya? Nah, ini menarik juga ya, kalau dari apa yang pernah saya baca ya, pada awalnya itu tokoh-tokoh dari Syarikat Islam ya, yang benar-benar berpegang pada ideologi Islam seperti Cokroaminoto, Haji Agus Salim, pada awalnya itu mereka memang tidak begitu terlalu menghiraukan lah. Tidak begitu paham komunisme ini apa, perbedaannya apa dengan Islam gitu kan. Jadi sehingga mereka ya enjoy aja bekerja sama, karena kan mereka punya musuh yang sama ya kan, common enemy gitu kan, yaitu adalah para kapitalis dan orang-orang kolonial, pemerintah Hindia Belanda gitu. Makanya kalau kita lihat tahun 1916, 1917 ya kan sampai 1919 itu kita akan melihat bagaimana orang-orang SI dengan orang-orang ISDV ketika itu ya mereka bekerja sama aja, cukup dekat. Misalkan kayak Semaun menjadi ketua SI Semarang ya kan, terus ada Darsono dan Alimin yang juga tergabung ke dalam pengurus pusat Sarekat Islam, bahkan CSI ya, Sentral Sarekat Islam. Bahkan dalam beberapa kesempatan itu Cokroaminoto ya menyuarakan hal-hal yang memang ya sama seperti tujuan komunisme, seperti ingin menghapuskan kaum kapitalis gitu kan. Ya gitu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat revolusioner gitu. Nah, tapi nanti kemudian akan berubah ketika adanya revolusi Rusia tahun 1917 gitu. Nah, revolusi Rusia itu kan beritanya terdengar ya sampai ke sini. Orang-orang SI itu membaca tuh apa yang terjadi di Rusia, bagaimana revolusi orang-orang Bolshevik ini memakan banyak korban ya kan, untuk menegakkan negara proletariat gitu kan. Nah, ini barulah terjadi perpecahan. Orang-orang ISDV ketika itu di sini ya sangat senang sekali dengan kabar itu. Ya, karena memang mereka tujuannya kan itu kan. Menyambut ya. Iya, sangat menyambut keberhasilan orang-orang komunis di Rusia. Nah, tetapi kemudian ada juga orang-orang di Sarekat Islam ini setelah membaca perbuatan orang-orang komunis di Rusia, mereka juga agak-agak ngeri nih. Wah, orang komunis kok tujuannya begini. Mereka pengen mengubah tapi secara revolusioner gitu loh. Dengan cara kekerasan, bahkan tidak ragu melakukan banyak pembunuhan hingga mengorbankan banyak jiwa ya kan. Nah, orang-orang di CSI ya terutama seperti Cokroaminoto, Abdul Muiz dan lain-lain, mereka nggak suka dengan cara-cara yang terlalu revolusioner seperti itu. Ya mereka memang pengen perubahan, tapi perubahan itu haruslah dilakukan secara tahap demi tahap gitu kan. Tidak boleh langsung menjungkir balikan tatanan masyarakat sehingga mengorbankan banyak jiwa seperti itu. Dan tujuannya juga beda kali ya antara diktator proletariat dengan apa yang diimpikan oleh para tujuannya juga beda. Kalau orang-orang ISDV ini kan tujuannya mendirikan negara komunis ya, yang mereka pimpin dan apa ya ujung-ujungnya menghadirkan masyarakat tanpa kelas gitu. Sedangkan orang-orang di SI ini yang berpegang pada Islam ya mereka memang anti kapitalisme, tapi bukan berarti menghilangkan masyarakat tanpa kelas. Dalam arti mereka berpandangan bahwa ya boleh aja ada kelas pengusaha ya kan, pemilik modal itu boleh saja, yang penting bagaimana caranya pemilik modal ini tidak menindas para pekerjanya gitu. Menjembatani kira-kira menjembatani gitu ya. lah. Makanya kan perbedaannya itu di situ tuh yang paling mendasar. Orang komunis kan melihat bahwa pemilik modal berjuis atau kaum kapital itu kan apapun bentuknya ya tetap harus dimusuhi gitu. Sedangkan orang-orang SI seperti Cokroaminoto itu mereka ingin memusuhi kaum pemilik modal, tapi kaum pemilik modal yang jahat, bahasanya gitu, atau kaum kapital yang berdosa. Gitu. Ada gitu ya? Iya, artinya kan ada kaum kapital yang tidak berdosa. Artinya para pengusaha yang memang mereka mensejahterakan buruhnya, gitu ya kan, mau berbagi dengan buruhnya, tidak mementingkan diri sendiri, gitu. Artinya kan dalam Islam menurut orang-orang seperti Cokroaminoto ini ya masih diperbolehkan untuk menguasai modal secara pribadi asalkan tidak berlebihan dan tidak menindas. Nah, itu kan berbeda pandangannya dengan orang-orang komunis, gitu. Makanya nanti menariknya di tahun 1921, nah sebelumnya 1920 itu kan ISDV ini berubah nama menjadi PKI. Betul. ISDV itu tadinya kan Indische Sosial Demokratis Vereniging. Nah, kemudian tahun 1920 mengikuti keputusan Komintern Internasional dari Soviet,
itu mereka berubah menjadi Partai Komunisme sebenarnya Hindia, ya PKH, iya. atau garis miring India gitu kan. Karena kan dulu kita sering disebutnya Hindia atau India Timur gitu kan. Gitu. Makanya disebutnya PKI karena waktu itu belum menggunakan istilah Indonesia. Nanti tahun sekitar 27-an atau apa itu baru ramai-ramai menggunakan istilah Indonesia. Intinya berubah menjadi PKI 1920 itu, ketuanya itu adalah Semaun, sekaligus dia menangkap ketua SI Semarang. Nah, 1921 itu kan ada nanti namanya disiplin partai. Karena orang-orang di Sentral Sarekat Islam ini mulai gerah nih dengan ada dua kaki gitu ya? Dua kaki gitu kan. Ini orang-orang yang berideologi komunis sering kali memboikot gerakan-gerakan dari Sentral Sarekat Islam karena mereka nggak setuju mulu sama kebijakan CSI gitu kan. Jadi duri dalam daging nih lama-lama gitu kan. Akhirnya diberlakukan disiplin partai. Jadi anggota Sarekat Islam itu harus memilih hanya satu organisasi politik saja. Kalau mau di SI ya udah SI aja, keluar dari PKI. Kalau mau di PKI ya udah PKI aja, nggak usah gabung ke SI gitu kan. Berarti ini puncak dari konflik itu sendiri. Puncak dari konflik itu akhirnya yaitu pembersihan orang-orang komunis dari Sarekat Islam. Gitu. Sampai tidak ada lagi orang komunis di Sarekat Islam. Iya betul. Makanya kan pasca disiplin partai itu nanti anggota SI itu sebenarnya cukup berkurang drastis tuh, hampir setengahnya gitu. Nah, cabang-cabang Sarekat Islam yang pro terhadap PKI itu nanti kemudian berubah. Awalnya disebut SI merah gitu kan. Makanya kita sering dengar ini SI putih, ini SI merah gitu kan. SI merah itu ya mereka yang masih pro sama PKI, tapi nanti kemudian diubah sama Semaun, SI merah itu menjadi Sarekat Rakyat gitu. Nah, menariknya ketika Kongres penetapan disiplin partai itu nanti Semaun itu mengkritik tuh orang-orang di Sentral Sarekat Islam itu ya yang kontra PKI. Iya, yang kontra PKI itu ya sebagai orang-orang ya itu tadi pro kapitalis gitu kan ya. Karena di SI itu banyak kapitalis ya kan. Yang maksud di kapitalis itu ya para pedagang-pedagang karena kan memang SI didirikan oleh para pedagang ya. Ya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Haji Fahrudin, Haji Samanhudi bahkan pendirinya pun juga pedagang pengusaha gitu kan. Ya, iya, kebanyakan kan para pedagang. Makanya itu dikritik oleh si Semaun ini. Nah, di sisi lain dia juga menganggap bahwa ya kalau Islam dijadikan sebagai ideologi gerakan, dianggap itu sangat membatasi kata dia. Karena seharusnya ya orientasi kita komunisme yang merangkul seluruh kaum buruh atau proletar tanpa melihat agamanya apa. Jadi gitu. Si Semaun yang tokoh komunis ini di dalam Sarekat Islam meminta agar Sarekat Islam tidak berjuang dengan Islam gitu. Iya betul. Aneh juga. Karena mereka menganggap ya kalau perjuangannya dengan Islam ini sangat terbatas satu agama doang dong. Sedangkan di dunia ini kan ada juga buruh yang tidak beragama Islam gitu. Karena kan orientasi orang-orang komunis kan internasional ya. Tidak hanya di Hindia Belanda tapi juga nanti bergabung. Gerakan transnasional ya sebetulnya. Transnasional komunisme itu. Oke, menarik Sab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman soal kesalahan mispersepsi tadi ya bahwa Sarekat Islam yang membawa komunisme. Mungkin segitu dulu dari kita. Nanti kita sambung lagi dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.